welcome to Chisnat, where we talk about love, life, and everything in between. And in this last episode of season 1, it's last episode. kita What is the topic? Topiknya adalah love yourself. This is a kind of special topic because it's very close to our heart. Yes, Chas. Dan topiknya diganti pas hamil 1 jam. Because I feel like there must be something yang kayak close banget ke kita gitu loh, Chas, and we both can relate to that gitu kan. Benar. From the deepest of our heart. Anjay. Lebih tepatnya kayak positif aja sih. Iya, episode ini. lebih Gitu. positif impact-nya nanti ke teman-teman kayak gitu kan. Pernah nggak sih Nadia tidak mencintai diri sendiri? Oh my god, I think everyone does. Ya nggak sih? I don't know about this, tapi kayak menurut aku my journey of loving myself is taking quite long sih sebenarnya, kayak yang dari awalnya I don't know who I am gitu, kayak siapa sih aku nih gitu kan, apa sih kelebihannya aku gitu. I kept comparing myself to others gitu loh, kayak oh ya ampun nih orang cantik banget gitu kan, kayak keren banget gitu kan. Aku mengalami fase itu, kayak mungkin kalau SD SMP tuh belum banget lah gitu kan, tapi turning to SMA dan then kuliah itu kan kita dari kayak anak-anak jadi remaja, terus remaja ke dewasa kayak gitu kan, itu peralihannya terasa tuh. Nah di situ tuh gonjang-ganjing udah mulai terasa kayak oh I feel insecure about myself gitu kan, I'm not confident going out, my skin is so dark, something like that. I have experience gitu. Fisik ya? Ya physically, ya itu sih kayak ya itu sih. Pernah Berarti SMA. Ya SMA, during SMA ke kuliah sih kalau aku tuh pada saat. Kalau Jasni gimana? Kalau misalnya aku sebenarnya pas ngebahas topik ini kayak otak aku kemana-mana kan, kayak ini mau ngebahas, maksudnya aku mau ceritain sisi mananya nih, karena menurut aku sampai sekarang ada titik ada beberapa poin kehidupan yang aku kadang belum accept gitu. Berarti kan itu belum love diri sendiri kan gitu kan, tapi baru ngerasa oh aku harus love myself gini itu tuh baru aware-nya itu tuh kayaknya kuliah dan sama dengan Nadia, aku punya kelemahan, aku nggak bisa nyebut R. Di situ itu kayaknya hal pertama yang tidak aku confident. Kayak itu kan kita ngomong itu tuh adalah gerbang utama kita mau kenal sama orang gitu, sama macam gitu kan. Itu yang menurut aku susah, tapi lama-lama kayak lebih kayak udah pede aja gitu kan. Dan sekarang aku hidup di lingkungan yang semua, maksudnya kebiasaan aku merasa aku public speaking kan, jadi udahlah orang juga paham maksudnya. Yang penting orang paham lah orang ya paham, maksudnya gitu. Iya sih Ces. Sebenarnya kayak kita tuh gampang sekali untuk melihat kelemahan yang kita punya, ya kan? Gitu kan. Sebelum orang lain mention kita udah tahu nih, menurut aku ini kurang nih kalau di sini, menurut aku kurang kayak gitu kan. Tanpa kita sadari kita akhirnya membandingkan diri kita dengan orang lain kayak nonstop gitu kan. Aku fase itu lumayan panjang ya, karena SMA sampai kuliah, dan it's impacted so many aspect in my life gitu loh, kayak impacted my confidence, kayak impact ke keberanian aku untuk tampil, untuk ngomong kayak gini di depan, simply to make friends pun aku feel like not confident to doing that gitu loh. Karena apa ya? Karena ya it's just me judging myself gitu kan. Padahal belum tentu orang. Iya, belum tentu. Aku juga nggak tahu sih orang berpendapat kayak gimana kayak gitu kan. Jadi itu lumayan merugikan sih menurut aku, kayak perjalanan untuk sampai di titik oh this is who I am gitu loh, kayak ini loh kelebihan aku, ini kelemahan aku, and the journey to accept those are not easy gitu loh. I think cewek-cewek di luar sana juga pasti mengalami sih, kayak journey untuk mencintai diri mereka apa adanya gitu. Karena mungkin atau ini jadi kayak generalisasi sih. Jadi kayak
kayaknya banyak kan cewek yang insecure gak sih? Ya, Fisik, secara kurang fisik. cantik, oh ini rambutnya, oh mukanya, oh Iya. kulitnya segala macam gitu kan. Memang perlu proses yang Ya, panjang perlu banget proses. juga. Iya, Dan betul. mungkin juga karena kulit aku nggak terlalu putih-putih banget kan. Nah itu juga hal yang dulu sebelum sosial media belum yang kayak kulit Indonesia tuh emang kayak gini, eksotis segala macam. Iya, Itu iya, betul. aku Body ada di situ positivity. juga. Harusnya ada di ruangan yang tidak PD-nya itu ada gitu. Karena background aku dari TK sampai SMA tuh beda lah Iya, gitu I see. kan. Anak swasta gitu kan Nah. istilahnya. Jadi tuh bisa dibilang berbeda. Jadi salah satu ketidakpedean itu gitu. Dan misalnya juga apa ya? Apa ya? Mencoba menjadi orang lain atau mencoba fit into that circle Ya. yang buat itu yang kayak ini itu kan berarti kita membuangnya diri sendiri dan berarti kita nggak percaya nih jadi kita capable atau diri kita tuh ternyata tuh worth it loh sebenarnya, cuman karena kita pengen masuk ke lingkungan itu dan di situ semua itu kayak gitu jadi kita trying to fit in kan, jadinya kita mungkin menjadi orang lain. Aku pernah di posisi itu dan tapi nggak lama sih, cuman kayak kok pas mau misalnya mau main atau mau apa tuh kayak alah ya bukan aku lagi tapi mau nggak mau harus kesini gitu. Ya, trying to fulfill the society expectations towards us kan. Iya, padahal dengan kita sebenarnya mungkin ya dengan kita menjadi diri sendiri ini juga ya udah sih gitu kan. Iya, betul. Betul. Tapi beneran susah karena I think society tuh being hard on women gitu loh, Ces. Kayak dalam artian perempuan tuh dituntut untuk kamu harus langsing, nggak boleh gendut, rambutnya nggak boleh terlalu pendek, terus kulitnya harus putih, mulus, nggak boleh berjerawat. That's how society built gitu. Mau nggak mau kayak gitu kan. And we live in that gitu loh. Dan to be able to actually saying like, oh it's okay gitu. I'm fine with myself. It's not easy kayak gitu. It's not easy kayak gitu. Jadi menurut aku for those who's actually not really fulfilling society's beauty standard, it's kind of hard to be able to love ourselves sih. Iya. Dan menurut aku cara satu-satunya adalah ya belajar. Ini kan proses belajar kayak love yourself itu kayak proses belajar kan, karena we will always see the imperfection kan dari diri kita kayak gitu. Jadi ya just trying every day. Berarti cara Nadia apakah sekarang sudah fulfill? Kalau aku sekarang I feel so much better kayak gitu. Pressure-nya society tetap masih ada kayak gitu kan, but aku menanggapinya dengan cara yang lebih wise. Maksudnya dalam artian ya emang I'm not really fulfilling beauty standard, society beauty standard gitu kan. But then I accept that gitu loh. I have other strength kok selain physically gitu kan. Everyone has their own strength kayak gitu kan di luar fisik kayak gitu. Dan memang ada sih orang-orang yang emang punya privilege lebih bisa nge-fulfill beauty standardnya society kayak gitu kan. Memang ada orang-orang seperti itu. Tapi mungkin ya memang bukan aku kayak gitu kan, which is fine gitu kan. Cara aku ya itu sih kayak oh it's fine, you're pretty enough gitu kan, you're enough, you're worth it gitu. Tapi pasti ada satu titik yang kayak aku kayak gitu tuh kayak ya udah sih aku kayak maksudnya oke nih gitu kan, aku oke nih in fisik atau mungkin value gitu kan. Cuman pasti ada aja pas kita ngerasain kayak oh aku udah belajar dan menerima, tapi pasti ada satu titik di mana ya ternyata belum nih gitu kan. Ya istilahnya disenggol udah down lagi nih kayak gitu, udah ditemuin dengan sebuah momen ya jadi kayak ngerasa down lagi kayak gitu. Jadi cara Nadia untuk dari sampai sekarang kan memang pasti belajar, makanya lama-lama mungkin pasti kan much better kan. Gimana cara Nadia yang kayak oh ini kekurangan aku nih gini terus gimana nih? Kalau aku fokus on what's good on me gitu.
kayak memilih outfit as simple as choosing outfit gitu. Aku tuh kan pendek ya, gitu. Aku tuh pendek ya, so I love to wear heels cause I will look tall gitu kan, karena aku pendek. Terus terus kayak misalnya pipi aku tuh tembem, mau aku syukur tahun pipi aku kan tembem gitu kan, jadi I don't really wear kerudung yang kayak pasmina gitu-gitu. Aku nggak bisa karena pipi aku kan terlihat bulat banget gitu kan. Jadi sebenarnya kalau secara practically ya aku pinter-pinter aja gitu, gimana caranya bukan menutupi tapi to make myself feels better aja gitu, not for others tapi untuk diri aku sendiri gitu. Karena kan at the end of the day yang ngelihat diri kita tuh ya kita sendiri kayak gitu. Jadi I dress better for myself sih sebenarnya gitu. Not to impress people. Iya, not to impress people kayak gitu. Wear make up ketika keluar supaya kayak merasa presentable aja gitu. Itu sih kalau aku secara praktikal ya. Maksudnya hal-hal yang aku lakukan di luar trying to train myself to not comparing myself to others gitu. Itu sih. Kalau Chesney gimana biasanya? Apa ya? Mungkin kalau untuk fisik ya aku juga dengan Nadia tingginya kurang lebih juga, jadi ini tapi ya badan aku kayak masih insecure, bukan insecure sih, kayak ya aku tahu badan aku lumayan, jadi cara aku yang memilih baju yang tidak terlalu kelihatan gede kayak gitu kan. Terus kedua mungkin sama pasal pipi, jadi aku tidak pernah potong rambut pendek, pernah sekali dan menyesal, kayak pengen coba aja kan, kayak seumur hidup kayak sependek itu, ternyata emang tidak, jadi aku selalu memanjangkan rambut aku gitu. Terus mungkin ini ya, kalau misalnya muka, jadi ya lebih ada rajin skincare kayak gitu. Walaupun kalau misalnya kulit, jujur aku malas banget pakai lotion. Jadi kalau misalnya aku hitam, ya udah accept, karena aku juga nggak ada berusaha untuk iya, gitu. nah itu part of self love juga sih sebenarnya, nggak sih Ces? Lebih ke malas sih. Jadi kayak kita paham nih, oke, orang ngomongin kita, terus kita nggak ada action, ya udah terima aja gitu. Kecuali kita udah yang kayak push so hard and people still saying like you're too fat or you gelap segala macam gitu. Kecuali kau ada usaha, kau masih kayak bisa membantah kayak aku agak turun sekian kilo nih gitu, aku udah makannya udah bersih nih. Nah itu boleh kau omongkan gitu nggak sih menurut aku ya. Tapi kalau misalnya emang nggak ada tuh ya udah di accept aja sih. Iya betul. Dan tinggal diri kalian aja mau atau enggak gitu. Karena self love sendiri itu tuh bukan kayak apa ya, menerima plek-ketiplek apa adanya, tapi kita juga trying be better person kan, be better kayak mungkin ada yang perlu bisa dipermak, bukan permak dalam artian oplos segala macam, tapi itu yang kayak kita rawat jadi lebih baik, atau preferensi soal baju lebih perbanyak agar memang kekurangan itu tuh bisa kita tutupi dengan yang kayak kita bisa dress well, kita bisa tadi kerudungnya Nadia segala macam. Iya sih, taking care of ourselves is a part of self love. Ya, dan sebenarnya PR. Honestly itu PR untuk kita sih sebenarnya. Sometimes kita ngerasa kayak it's fine kok, I don't have to exercise, or it's fine kok makan aku kayak gini, aku nggak sakit gitu. But it's a part of self love, you know, like taking care of the food that you put into your body, going on exercise, itu kan juga part of self love ya. Dan I think everyone is in the journey untuk melakukan itu. But remember, maksudnya make sure that you're healthy sih sebenarnya, so you can do better after that gitu. Dan apa yang di dalam diperbaiki, terpancarlah keluar. Terpancarlah aura kamu itu. Seperti itu sih. Juga mindset, betul. Kayak kan kita ngomongin fisik ya, mainnya juga memang harus. Ada juga harus pintar. Itu kayak positif. Menanggapi sesuatu itu dengan wise segala macam, jadi itu terpancar positif, jangan yang kayak sikit-sikit nanti gini. Betul, itu part of ini sih. Kalau aku kalau main itu, I feel like ini aku tuh I'm having this wide dimensions of emotions gitu loh. So I feel things deeply gitu. Kayak kalau ada sesuatu tuh
aku akan menelusuri itu kayak sumber dari sesuatu itu apa, how do I feel towards those things gitu-gitu. Misalnya kayak ada satu masalah, terus kau dengan diri kau Iya, sendiri. dengan diriku sendiri gitu oke. kan. Dan I was like thinking, aku pernah ada satu posisi kayak kenapa sih aku nggak bisa kayak yang lain gitu, santai aja gitu. Dibawa santai aja kalau ada apa-apa tuh gitu. But I can gitu. Cause I wasn't built that way gitu kan. I have this wide dimension of emotions. Tapi kesini-sini aku udah mulai acceptance kayak oh this is who I am gitu. Kayak kalau ada sesuatu I will feeling deeply happy and or sad or something like that. Tapi ya udah habis itu aku kan continue life as a normal person aja gitu. Itu lumayan sih Ces aku. Makanya kayak tadi aku cerita soal kayak aku kayaknya ini deh apa overwhelmed deh ke expose sama sosial media terus menerus. Kalau kamu kan kayak enggak aku biasa aja gitu kan. Iya. Tapi aku seperti itu gitu. Iya. Makanya aku bilang I am trying my best to not running away from this feeling gitu loh. Ya udah rasain aja overwhelmnya karena it will pass juga kan. It's a part of the journey of loving myself sih sebenarnya kayak gitu. Dan tadi kau juga bilang pas off cam ya kau harus cara coping mekanismenya yang harus kau cari tahu nih gimana mensiasatinya in a better way gitu. Bukan cara dengan missing from the society. Iya, Itu sih. Jadi kalau secara internal gimana? Adakah struggling to actually accepting internally dari aku atau dirimu? Accept tentang kekurangan-kekurangan itu. She's perfect the way she is. Nah, aku tuh sebenarnya agak takut ya. Sebenarnya aku nih lebih ke bodoh amat dengan yang terjadi di ini aku. Aku tidak aku tidak mengenal diri aku sebenarnya. Karena aku ngerasa sini fine aja, tapi kok digali, aku takutnya ada nih part-part puzzle kecil yang sebenarnya something lah di diri aku gitu. Sebenarnya aku ini 3 poin yang sebenarnya am I love myself gitu. Tapi menurut aku untuk sekarang, kalau untuk luarnya ya, layer luar oke aja. Tapi kok mungkin untuk deeply kan tadi ngomong sama aku kan kayak oh kok sangat ini. Langsung aku mikir sebenarnya aku nih tahu nggak sih diri aku? Tahu nggak sih aku nih ngapa? Jangan sampai aku nanya pelepas aku hidup apa ya? Iya lagi. Ini kayaknya perlu aku renungi deh. Ya, makanya aku bilang tadi it's a long life journey gitu loh. To be able to actually knowing ourselves and then accepting and loving ourselves gitu. Dan everyone's experiencing it gitu menurut aku sih. Dan tadi pas aku mention, aku masih mikir Linat. Serius banget. Di samping kayak mencintai diri sendiri dan apa ya? Kalau misalnya nih aku punya nih kan aku ngomongnya kacau nih jadi aku lagi iya lagi banyak pasti kan. I can see that. Jadi misalnya nih aku menghadapi situasi karena aku tahu tidak aku bakal ngelakuin hal ini. Terus kalau misalnya aku ngomong dengan orang, mereka misalnya aku nanya kok gini nih kok gimana sih? Dari itu aku nanya berapa orang kan misalnya. Nah di situ berubah gitu. Makanya cara aku aku atau ini good or bad sih. Aku naik mereka, tapi aku tetap udah mantul, tetap bodo amat. Yang di mana aku cek sini aja tentang memecahkan masalah itu atau melihat masalah itu atau melihat situasi itu gitu. Jadi tuh kadang aku tahu apakah sifat bodo amat aku ini tuh adalah sebuah ya udah I love myself. Jadi kayak aku pertama itu kayak bodo amat gitu. Itu kok soal diri aku, tapi kok soal untuk kerjaan, soal masa depan aku lebih banyak referensi ke orang, nanya orang kayak gimana. Tapi kok soal untuk kayak misalnya aku punya emosi ini, aku mesti gimana ya. Nah itu aku masih sendiri sih. Karena takutnya nanti orang lain kayak kan dia nggak tahu aku banget ya. Iya betul. Jadi untuk itu aku merasa aku oke. Maksudnya again aku nggak tahu. Sumpah aku ngomong apa aku nggak tahu guys. Kayak can't even describe what her feeling. I think ya sih menurut aku itu berat siapa lagi?
Aku kira kayak bakal oke, Larissa. Because loving ourselves is a long life journey kayak gitu loh. Kayak it's so much more than physical appearance sih menurut aku kayak gitu sih. Iya. It's interesting, it's interesting. Interesting. Again, aku suka melihat orang, cerita orang segala macam. Dia kayak aku tahu, oh dia ini gini-gini. Tanpa sadar, aku belum tahu diri aku sendiri aja sih. Kayaknya ya. Kayaknya. I mean, as long as it's not apa ya mengganggu kamu secara menjalani Seharian. kehidupan itu masih oke. Tapi mungkin titiknya akan ketemu kalau misalnya itu ternyata mempengaruhi kehidupan sehari-hari gitu kan. Karena aku, like I said, I have this wide dimension of emotions. Itu tuh mengganggu kehidupan aku gitu. Dalam artian aku jadi gampang naik turunnya. Nggak gampang sih, tapi lebih kayak kalau sedih tuh sedih banget gitu. Kalau happy ya udah gitu kan. Dan itu mengganggu menurut aku kalau nggak bisa dikontrol. But as long as we can control it, I think that's fine sih harusnya. Tahu momen juga kan, nggak mungkin lagi momen apa, terus kok yang kayak Iya, terus lagi kerja terus kayak sedih, agak udah mau kerja gitu kan, itu nggak bisa ya gitu kan. Itu sih. Iya. But then kalau misalnya Chesney ngerasa kayak gitu, menurut aku ya udah gitu. Along the journey pasti akan menemukan kok gitu, menemukan answer dari pertanyaan ke diri sendiri gitu. Itu sih. Teman-teman sudah mengenal diri sendiri, Apakah kamu sudah cukup mencintai dirimu? kenal dulu ya baru cinta. Iya. Kayaknya kan kayak pasangan kan, Iya, asik kita betul. kenal dulu baru kayak oh boleh nih, oke nih cinta gitu. Hmm. Sama kayak ke diri sendiri, kita harus kenal dulu baru Iya. kita cinta Ke gitu. diri kita sendiri. Oke? Gimana? That's all for the last episode. Manifestation. Tas dulu. Tunggu season 2-nya. Ya. Harus ada, kita lagi evaluasi dan ngobrolin Yes, gimana betul. sih season 2-nya ini. But kayak gitu. overall it's so exciting and we're so happy to share so many things with you guys. Thank you so much for watching. Thank you. See you in the next season. Bye bye.